Coba bayangkan, ada sebuah lembaga yang kurikulumnya kaya, yang guru-gurunya alim, dan menerapkan nilai-nilai Islam yang kuat. Tetapi dalam hal keuangan masih kacau. Ketika rapat juga masih belum menemui mufakat, sering belum menemui mufakat. Dan guru-gurunya juga masih tidak tahu kaitannya dengan visi maupun misi di lembaga mereka tersebut. Yang sebenarnya kurang adalah jawabannya bukan soal kaitannya dengan kekurangan ilmu agama, juga bukan kekurangan soal niat baik, tetapi kekurangan satu hal, yaitu manajemen. Manajemen yang bersumber dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan bahas kaitannya dengan pengertian manajemen pendidikan Islam, konsepnya, fungsinya, serta 7 landasan utama yang menjadi roh dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Baik, kita mulai dari sesuatu yang paling mendasar dulu, yaitu kaitannya dengan definisi maupun pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris to manage, yang artinya mengatur, mengurus, ataupun mengelola. Dalam istilah Islam biasa kita kenal dengan idaroh, yang artinya mengurus secara sistematis. Lalu pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam bukan hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru ke murid, tetapi juga menjadikan kita atau membimbing kita menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang kafah, utuh secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Jadi manajemen pendidikan agama Islam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan komponen-komponen pendidikan Islam secara efektif dan efisien, yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam serta memiliki tujuan menciptakan pendidikan secara duniawi maupun ukhrawi. Nah, bisa kita perhatikan kalimat ukhrawi. Artinya, manajemen pendidikan Islam ini, manajemennya bukan hanya sekedar manajemen biasa, berbeda dengan manajemen-manajemen yang lain. Manajemen pendidikan Islam itu bukan hanya sekedar manajemen versi barat yang diberikan label Islam, tetapi ia benar-benar lahir dari rahim Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Baik, selanjutnya landasan manajemen pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama ada landasan normatif. Landasan normatif itu adalah landasan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, seperti di surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, perhatikanlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Nah, beberapa ulama mengartikan atau menafsirkan bahwa ayat ini menganjurkan kita untuk merencanakan sesuatu sebelum dilaksanakan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen Islam atau pengertian manajemen Islam di awal tadi. Kemudian juga disusul oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan ia lakukan dengan itqan, dengan sempurna dan profesional. Artinya pelaksanaan perencanaan ini sebelum melakukan apapun merupakan bagian dari anjuran dan roh dari agama Islam itu sendiri. Baik, yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis ini bermuara pada kalimat manusia sebagai khalifah fil ard. Artinya manusia sebagai wakil Allah di bumi. Nah, konsep ini mengaplikasikan bahwa kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya sekedar hidup, tetapi juga mengelola, dan pengelola terbaik dimulai dari pendidikan. Baik, kemudian yang ketiga ada landasan historis. Banyak yang lupa bahwa Islam memiliki sejarah panjang kaitannya dengan manajemen pendidikan. Seperti contoh Madrasah Nizamiyah pada abad 11 Masehi. Nah, di sana bukan hanya sekedar pendidikan biasa, tetapi juga sudah menerapkan sistem kurikulum, sudah menerapkan kaitannya kompetensi guru, lalu kemudian beasiswa. Nah, jauh sebelum teori manajemen modern itu tiba, artinya MPI bukan konsep baru. Ia memiliki warisan yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sampai saat ini.
Yang selanjutnya ada fungsi manajemen pendidikan agama Islam. Nah, fungsi manajemen pendidikan Islam ini sangat selaras dengan teori-teori modern, tapi perbedaannya terletak pada nilai-nilai syariat yang terkandung dalam manajemen tersebut. Nah, ada 4 fungsi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama ada takhtid atau perencanaan. Nah, ini bukan hanya sekedar menyusun program kerja. Dalam manajemen pendidikan Islam, perencanaan harus berorientasi pada tujuan jangka panjang, bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Yang artinya tadi sesuai tujuan di awal, kita membangun pendidikan sesuai dengan utuh dari dunia maupun sampai akhirat. Kemudian yang kedua ada tanzim, yaitu pengorganisasian, mengelompokkan atau mengatur sumber daya yang sifatnya manusia maupun non-manusia secara sistematis. Nah, Islam juga menekankan agar pengorganisasian didasarkan pada keadilan, artinya pembagian tugas secara proporsional sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan tidak berat sebelah, artinya adil. Kemudian yang ketiga, taujih, pengarahan. Nah, memberikan motivasi dan bimbingan kepada seluruh personil. Yang unik dalam Islam, motivasi ini bukan hanya material tetapi juga dimensi spiritual, artinya memberikan semangat atau memberikan pengertian bahwa apapun yang dilakukan dalam pendidikan Islam ini bernilaikan ibadah dan sebagainya, yang akan menjadi motivasi dan menyemangati para personil untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut. Dan yang fungsi yang terakhir, yang keempat, yaitu raqabah atau pengawasan, pemantauan dan pengendalian terhadap seluruh proses. Nah, yang membedakan dari raqabah dari pengawasan biasa dengan raqabah di pendidikan Islam adalah kesadaran bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya diawasi oleh rekan kerja, bukan hanya diawasi oleh atasan, tetapi kita juga harus sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama ada tauhid. Tauhid merupakan fondasi utama kita sebagai umat muslim. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, tauhid ini menjadi artinya seluruh aktivitas manajerial ini diniatkan semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya data, bukan hanya statistik. Nah, dalam implikasi nyatanya kebijakan lembaga bebas dari kecurangan, korupsi, dan diskriminasi, bukan karena takut audit tetapi karena sadar bahwa Allah Maha mengetahui. Kemudian yang kedua ada al-adl. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, artinya Dia memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Tapi perhatikan, keadilan di sini yang Islam berlakukan ini, adil bukan berarti sama rata. Artinya adil itu memberikan sesuatu sesuai proporsionalnya, tidak kurang dan tidak lebih, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, prinsip yang ketiga ada musyawarah atau syura. Allah perintahkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 agar Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Artinya ini bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi juga budaya bagi organisasi. Nah, musyawarah yang efektif itu melahirkan keputusan-keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain diterima oleh semua pihak, juga menjadi komitmen bersama untuk dijalankan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Kecuali ada kepemimpinan yang sifatnya otoriter, baru bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip ini, yaitu prinsip syura atau musyawarah ini. Kemudian prinsip yang keempat, amanah. Seorang manajer lembaga pendidikan Islam yang amanah adalah mereka yang mengelola sumber daya secara transparan. Artinya tidak menyalahgunakan jabatan dan siap mempertanggungjawabkan segala keputusan yang telah dia buat. Nah, bukan hanya sekedar kepada manusia, bukan hanya sekedar kepada sesama pengurus ataupun guru yang lain, tetapi tanggung jawab kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang kelima adalah keteladanan atau uswatun hasanah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa Rasulullah SAW merupakan teladan yang terbaik. Nah, dalam konteks lembaga pendidikan Islam, seorang pemimpin ini bukan hanya pintar membuat kebijakan saja, pintar untuk menyuruh saja, pintar untuk memberikan proporsi kepada bawahannya saja, tetapi ia juga harus menjadi sebuah cermin dalam akhlak, etos kerja, dan semangat belajar. Nah, karena lembaga pendidikan yang paling kuat pengaruhnya bukan hanya sekedar kurikulum, tetapi juga keteladanan. Prinsip yang keenam ada profesionalisme. Nabi SAW bersabda,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Nah, ini hadis ini sangatlah tegas, menempatkan orang berdasarkan kedekatan saja, atau dalam istilahnya kita kenal dengan nepotisme. Bukan kompetensi, adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip nilai Islam itu sendiri. Nah, profesionalisme dan keikhlasan bukan dua hal yang bertentangan, melainkan profesionalisme adalah wujud nyata dari sebuah keikhlasan itu sendiri. Selanjutnya, prinsip dasar manajemen pendidikan agama Islam yang ketujuh, yaitu keseimbangan atau tawazun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan penuh keseimbangan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 7. Maka manusia sebagai khalifah pun dituntut menjaga keseimbangan dalam pengelolaan lembaganya. Nah, keseimbangan ini yang dimaksud adalah kepentingan dunia dan akhirat harus seimbang, antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok juga harus seimbang, antara intelektualitas maupun spiritualitas juga harus seimbang, serta pelestarian tradisi keilmuan Islam. Baik, jadi manajemen pendidikan Islam ini bukan hanya sekedar teori yang kita pelajari hanya di bangku sekolah saja, tapi ia merupakan sistem nilai yang unggul jika diterapkan secara konsisten. Nah, mampu melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang unggul dan akademis. Apalagi kita melalui manajemen pendidikan agama Islam ini bukan hanya sekedar unggul dalam hal manajemen, tetapi juga unggul sekaligus kokoh secara Islami. Nah, dari ketujuh prinsip dasar manajemen pendidikan Islam tadi, bisa kita tarik benang merah bahwa apapun yang kita lakukan di lembaga pendidikan agama Islam merupakan amanah suci dari Allah. Bukan hanya sekedar profesi, tetapi bagian dari ibadah yang kita harus lakukan dengan ikhlas. Maka insya Allah lembaga pendidikan Islam tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi teladan bagi sebuah peradaban. Baiklah, tadi presentasi dari saya terkait dengan prinsip dasar dan konsep dasar manajemen pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.